Bapak, Ibu, saudara-saudaraku sekalian pasti mengerti apa yang dimaksud dengan produktivitas. Produktivitas, kemampuan menghasilkan. Ketika saya ada di Cina beberapa waktu yang lalu di RRC, bicara-bicara mengenai produktivitas manusia di sana. Ada jam di mana mereka bekerja, saya tidak tahu apakah semua perusahaan sama. Pada jam tertentu siang hari dibunyikan bel, mereka istirahat, makan, tidur. Kemudian dibunyikan bel lagi saat mereka bekerja, Menurut orang, mereka memiliki produktivitas yang tinggi. Biasa memiliki irama kerja yang menghasilkan produktivitas yang membuat mereka memiliki produktivitas yang tinggi. Tetapi katanya orang Jepang lebih. Negara yang sering mengalami gempa, tsunami, tetapi bisa menjadi negara yang maju dan kuat. Karena konon, dan saya kira sebagian Bapak Ibu tahu, bahwa produktivitas orang Jepang itu baik. Mereka telah biasa memiliki irama kerja yang baik, sehingga produktivitas mereka tinggi, saudaraku. Saya tidak bermaksud mau membandingkan dengan produktivitas orang Indonesia. Tetapi yang saya mau ajak Bapak Ibu berpikir adalah bagaimana dengan produktivitas kerohanian kita. Apakah kita serius memperhatikan geliat, gerak dari kehidupan keberimanan atau kerohanian kita? Sehingga kita benar-benar menjadi anak-anak Allah yang produktif. Apakah kita sungguh-sungguh memperhatikan kualitas diri kita terkait dengan kehidupan keberimanan atau kehidupan rohani kita, saudara? Kalau untuk hal-hal sekuler, apakah itu studi, karir, bisnis, hobi, seseorang bisa mengoptimalkan potensi dan memiliki geliat dan gerak yang menghasilkan sikap produktivitas yang tinggi. Apakah untuk perkara-perkara rohani kita juga mengoptimalkan kemampuan dan potensi yang ada pada kita untuk menghasilkan kerohanian, keberimanan yang baik? Kenyataan yang kita lihat, saudaraku, untuk perkara-perkara fana, orang bisa mengoptimalkan potensi. Padahal apapun yang kita capai dalam hidup ini, hanya kita miliki dan kita nikmati tidak lebih 100 tahun. Orang bisa mempertaruhkan apapun
demi apa yang disebut keberhasilan atau sukses. Tetapi untuk yang bernilai kekekalan, yang tadi saya sebut keberimanan atau kerohanian, kita tidak mengoptimalkan potensi kita. Sebenarnya sikap itu adalah sikap yang tidak menghormati Tuhan. Tidak menghormati Tuhan artinya tidak menyembah Tuhan. Menyembah dalam bahasa aslinya di teks bahasa Yunani proskuneo, artinya memberi nilai tinggi Allah. Di dalam bahasa Ibraninya sakah, artinya tunduk. Apa yang membuat kita mengoptimalkan diri agar kita capai? Itu sesuatu yang kepadanya kita memberi nilai tinggi atau menundukkan diri. Standar kita terlalu rendah, saudaraku. Kalau istilah kuota yang kita sediakan untuk memburu perkara-perkara rohani yang memiliki nilai kekal sangat terbatas. Tahukah saudara, kuasa kegelapan bermanuver, menyesatkan pikiran, dan menganggap perkara-perkara rohani bukan sesuatu yang bernilai. Selain abstrak, mungkin juga dianggap absurd, gak jelas. Sedangkan untuk yang namanya gelar dari pencapaian studi, karir dari pencapaian kerja keras di bidangnya, uang dari bisnis, pangkat dipandang lebih bernilai. Dan memang kalau orang mencapai level atau tingkat tinggi, ia bisa merasakannya hari ini secara fisik maupun jiwa. Kelimpahan materi, kehormatan dari manusia. Dan manusia dibantai oleh kuasa kegelapan di dalam kebodohannya untuk memikirkan perkara-perkara fana dunia ini. Sampai pada usia tertentu, karena sudah begitu lamanya memiliki irama yang salah itu, sampai tidak bisa disadarkan. Orang-orang seperti ini masih ke gereja. Mungkin juga mengambil bagian dalam kegiatan pelayanan. Atau bahkan menjadi pendeta. Tapi tidak memiliki naluri rohani yang baik, tidak memiliki naluri rohani yang proporsional. Tentu mereka bukan orang-orang kaya di hadapan Allah. Maksudnya kaya di sini tidak dipandang Allah sebagai orang-orang yang berkenan kepadanya. Orang yang kaya di hadapan Allah adalah orang yang mengerti perasaan Tuhan. Dan segala sesuatu yang dilakukan menyenangkan dia. Dan jika itu dilakukan seseorang, ia akan dibuka untuk menemukan, mata pengertiannya dibuka untuk menemukan apa rencana Allah dalam hidup individu itu. Secara spesifik, secara khas, yang tidak bisa dimiliki orang lain. Dan dia bisa melakukannya. Ini orang-orang kaya. Tetapi untuk mencapai level ini tidak mudah, saudaraku. Mestinya kita
memiliki tujuan hidup, menjadi kaya di dalam Tuhan. Tetapi banyak orang sesat, saudaraku. Saya kira sebagian saudara, bisa sebagian besar saudara, masih menyimpang. Mungkin saudara mendengar apa yang saya kemukakan ini, ngerti, setuju. Tetapi lipatan hidup saudara, irama langsam saudara, sudah salah. Saudara pulang dari tempat ini akan kembali kepada siklus hidup saudara. Kecuali saudara memiliki tekad untuk berubah. Tekad yang kuat. Kecuali saudara betul-betul keras terhadap diri sendiri. Kalau saudara tidak keras terhadap diri sendiri, dunia akan keras kepada saudara. Dan saudara tidak berdaya. Akan terbawa oleh arus dunia. Begitu Anda meninggal dunia, Anda miskin. Di dalam Alkitab ya, di Lukas 12, ayat firman Tuhan mengatakan begini. Ayat 20. Tetapi firman Allah kepadanya, hai engkau orang bodoh. Ini orang kaya nih, yang sukses. Tetapi di mata Allah, bodoh. Pada malam ini juga jiwamu akan diambil daripadamu. Dan apa yang telah kau sediakan, untuk siapakah itu nanti? Demikianlah jadinya dengan orang yang mengumpulkan harta dunia bagi dirinya sendiri, jikalau ia tidak kaya di hadapan Allah. Saudara datang ke tempat ini supaya saudara dibuat kaya. Bukan kaya materi. Soal pemenuhan kebutuhan jasmani, asalkan saudara rajin bertanggung jawab, Anda tidak akan mati kelaparan. Tetapi saudara, disinilah belajar bagaimana menjadi kaya di hadapan Allah. Tentu saudara harus mendengar, dengar-dengaran, rendah hati, menerima firman, memberikan respon yang positif, dengan tekad yang kuat, kalau bisa nekat senekat-nekatnya, supaya saudara mengalami perubahan. Kalau tidak, Anda akan sama dengan orang beragama lain, atau orang Kristen lain yang tidak menghormati Tuhan. Orang yang tidak mengutamakan perkara-perkara rohani, itu tidak menghormati Tuhan. Sebenarnya orang-orang seperti ini termasuk melawan Tuhan, saudara. Melawan Tuhan. Jangan melawan Tuhan. Ingat, jangan melawan Tuhan. Jadi saudara-saudaraku, perhatikan apa yang saya katakan ini. Di dalam nama Tuhan Yesus. Sebagian saudara ini, bisa sebagian besar, sudah terlanjur memiliki irama hidup yang tidak tepat. Memberikan kuota yang sangat terbatas untuk perkara-perkara rohani, sedangkan untuk hal-hal dunia fana Anda bisa maksimal. Saudara merasa aman-aman saja, tidak beda kok dengan orang Kristen yang sungguh-sungguh. Beda, saudara. Ya, lewat perjalanan waktu. Ya. Ini agak mirip ya, walaupun tidak sama persis dengan orang yang makan sembarangan, tidak memiliki pola hidup yang baik, dengan orang yang memiliki pola hidup yang baik. Ya.
orang yang tidak memiliki pola hidup yang baik dan orang yang memiliki pola hidup yang baik. Ketika usia 15, 16, 20 tahun, yang satu mabuk-mabukan, yang satu tidak. Yang satu merokok lalu mengkonsumsi mungkin juga obat-obatan. 3, 4, 5 tahun seperti sama. 10 tahun masih sama, 15 tahun beda. 20 tahun beda. 30 tahun sudah mati nih. Sama dengan kehidupan rohani, paralel, saudara. Orang yang sungguh-sungguh ikut Tuhan, kelihatannya sama dengan orang yang tidak sungguh-sungguh. Nah ini masalahnya bukan ukurannya bukan 3-4 tahun, bisa 20-30 tahun, bisa 40 tahun baru kelihatan bedanya. Lebih lagi, baru ketahuan bedanya waktu mati. Makanya orang tidak berani mengambil keputusan untuk sungguh-sungguh. Orang yang tiap hari, orang yang tiap hari nontonnya film-film, tapi yang lain dia mendengarkan khotbah, sama-sama sama. 2 tahun, 3 tahun, 5 tahun, 10 tahun mulai kelihatan. 20 tahun kelihatan, 30 tahun beda, 50 tahun beda sekali. Mati sangat beda. Kalau pengalaman pribadi ya saudara, saya kan hobi film saudara. Saya punya koleksi Blu-ray ratusan. Jadi karena saya malu pergi ke kota, ini kan Blu-ray bajakan tuh. Jadi orang yang beli Blu-ray aslinya juga saya nggak tahu beli di mana atau mahal ya. Kalau di luar negeri rasanya lebih murah. Suka diobral. Nanti orang saya suruh beli. Dalam waktu 1,5 bulan beli lagi, ada yang baru enggak? Orang yang sama. Jadi tahu. Sebagian besar belum saya lihat. Tapi saya juga hobi sekali-kali saya lihat. Tempat di mana saya olahraga sambil jalan statis atau sepeda statis selalu jalan di tempatnya. Pakai treadmill saya lihat. Saya masih bisa khotbah loh. Saya bisa pimpin doa. Tapi saya tidak tahan berdoa lama. Tapi sejak saya mulai lebih sadar ya saudara. Terutama sejak bulan Juli 2021 Pak. Yang saya kena COVID mau mati itu. Yang saya cerita gelap semua. Lalu saya masih melihat terang. Itu mestinya lewat. Saya berubah. Selain itu saya mengalami banyak persoalan berat. Aduh berat. Tetapi saya bisa melewatinya. Sejak itu berubah saudara. Semua koleksi Blu-ray saya berikan orang. Sopir saya. Wah sopir saya senang sekali. Itu bukan beberapa juta, belas juta. Sampai puluh juta. Sound system saya punya piringan hitam vinil itu ribuan. Anda nggak percaya kan? Ribuan. Saya punya Power Max Spencer, Max Livingstone, kok jadi, iya betul ya. Yang harga powernya saja bisa 250 juta. Lebih mahal dari harga mobilmu. Wah saya mendewakan musik saudara. CD yang saya beli di luar negeri itu ada yang gold plate, 1 CD bisa 1,5 juta. Saya masih bisa khotbah. Saya bisa mengajar, saya bisa membuat jurnal ilmiah. Saya masih memberikan kuota untuk Tuhan. Ya doa juga bukan tidak. Kelihatannya sama. Tetapi setelah saya buang, saya harus se-ekstrim-ekstrimnya untuk Tuhan. Istilah berkemas-kemas itu makin
makin menjadi-jadi. Beda saudaraku, beda. Dan saya ingin mengimpartasi spirit ini, menularkan spirit ini kepada saudara. Ayo kita tinggalkan dunia. Ayo kita terpisah dari dunia. Jangan lihat apa yang tidak perlu kita lihat. Jangan bergaul dengan orang yang tidak membuat kita menjadi rohani. Hobi-hobi yang memang tidak mendatangkan faidah. Apakah itu faidah secara mental atau faidah finansial? Buang. Ayo kita fokus ke Tuhan. Karena dunia kita makin jahat, saudara. Tarikannya makin kuat. Doa pagi di sini, kemarin saya memberikan renungannya. Kita ini mau kembali kepada Injil yang sejati. Kita mau menghidupkan Yesus dalam hidup kita. Serius. Maaf ya, bukan mau tebar pesona atau angkat diri ya saudara. Sudah terlanjur ya saudara. Saya katakan kepada Tuhan, terkutuklah kalau aku tidak mengasihi Tuhan. Saya pagari diri saya dengan tekad janji itu. Aku bersumpah untuk hidup suci Tuhan. Aku berjanji untuk tidak berbuat dosa. Tak bercacat, tak bercela di hadapan-Mu. Dosa kecil halus pun tidak kulakukan. Wah, kupagari diriku. Supaya kita bisa terkondisi nekat. Mengarahkan diri sepenuh kepada Tuhan. Memang konyol kelihatannya, konyol. Konyol. Konyol, saudara. Ini sudah tidak normal. Tetapi ini yang terbaik. Ini harta abadi kita. Ini harta kekal kita, saudara. Karena kita mau kaya di hadapan Allah. Mari kita beri tepuk tangan untuk kebenaran ini. Tepuk tangannya dengan hati agak mengganjal, saudara. Tapi nggak apa-apa. Saudara paham yang saya katakan? Jangan saudara tidak melakukan. Saudara akan menyesal. Akan sangat menyesal. Kita makin hari makin menuju liang kubur. Jangan lupa. Bukan mengancam atau menakut-nakuti. Ini realitas hidup saudaraku. Dunia makin tidak menjanjikan. Ketua PBB di sidang yang terakhir mengatakan bahwa keterbelahan makin mendalam. Dia bicaranya di depan 130 sekian negara. Dia tidak main-main bicaranya. Jadi antara blok barat, blok timur, makin kelihatan keterbelahannya. Dan PBB tidak sanggup menjembataninya. Perang Ukraina saja tidak sanggup dihentikan. Lihat gejala-gejala perang dunia pertama dan kedua. Konflik-konflik itu. Saya tidak berharap pada perang dunia ketiga, saudara. Sebab kalau perang dunia ketiga benar-benar terjadi, itu pemusnahan. Ribuan kali kekuatannya dari bom atom yang dijatuhkan di Hiroshima dan Nagasaki. Semalam saya masih bicara dengan seorang hamba Tuhan. Saya katakan, manusia itu rentan sekali loh. Kok berani-beraninya ya? Meksiko diguncang gempa 7,7 ya, skala Richter. Indonesia ini banyak pusat gempa, belum tsunami, belum banyak hal. Bukan menakut-nakuti, kan ini fakta.
kita. Apa sih yang kita harapkan dari dunia ini, saudaraku? Tadi pagi kok renungan pagi saya, judulnya brokenness. Saya kalau khotbah tadi pagi, seperti tadi pagi itu Pak, nggak bisa saya ulang lagi. Karena tidak dipersiapkan, langsung ngomong. Habis itu bisa lupa juga, tadi ngomong apa ya? Kalau masih 15 menit bisa, kalau satu setengah hari udah apa ya? Karena spontan. Brokenness. Bagaimana kita bisa fokus ke Tuhan ya? Kita itu harus memiliki penghayatan betapa tragisnya hidup ini. Tragisnya hidup bisa kita hayati dengan benar lewat pengalaman hidup yang kita alami. Yang kedua lewat pengalaman hidup yang kita lihat. Yang ketiga dari kebenaran firman. Bahwa Allah itu sebenarnya merancang sempurna dunia ini. Tetapi manusia telah merusak rancangan Allah. Sehingga bumi akan menjadi lautan api. Allah mempersiapkan langit baru, bumi baru. Saya katakan kepada hamba Tuhan yang berbincang-bincang dengan saya semalam. Karena istri saya ada di Cirebon. Ya, saya sering diundang tapi nggak bisa, istriku lah yang mewakili. Temannya Pak Tim itu pendetanya. Jadi saya di rumah sendiri, lumayan sepi saudara. Jadi saya berbincang-bincang dengan hamba Tuhan itu sambil di tempat tidur. Sudah menjelang malam ya. Betapa rentannya manusia ya. Betapa rentannya manusia. Tadi tsunami, gempa, belum krisis ekonomi global, belum perang. Kok bisa ya tenang-tenang begitu? Ya mudah-mudahan gak ada apa-apa saudara. Tapi kalaupun gak ada apa-apa, itu justru bahaya. Kita terlena. Kita harus menghayati tragisnya hidup ini, saudara. Makanya kalau orang tidak pernah menderita, hidupnya senang terus, bahaya loh. Biasanya orang seperti ini kurang empati terhadap sesama. Kurang empati. Tidak akan pernah sungguh-sungguh memimpikan dunia yang akan datang yang lebih baik. Nah, kita bersyukur di gereja kita ini terus dipromosikan. Langit baru, bumi baru. Saya sudah bisa menghayati tragisnya hidup. Dari pengalaman hidup saya, dari pengalaman hidup orang yang saya lihat karena saya bersentuhan dengan banyak orang, plus dengan kebenaran firman. Dan saya berharap saya bisa memiliki brokenness ini, kepatah hatian, hati yang patah, hati yang patah. Nggak ada yang bisa diharapkan dari hidup ini. Bukan berarti lalu kita tidak bisa menikmati hidup loh. Kita masih bisa merasakan manisnya gula, sedapnya makanan, masih. Wanginya bunga, aroma bunga, masih. Dan kita punya toleransi yang tinggi. Makan steak wagyu atau ikan asin tidak terlalu jauh beda. Tidak nuntut. Ya tentu beda ya. Nggak mungkin nggak beda. Beda. Lokal dengan import beda. Maknyusnya beda. Tetapi kita punya toleransi tinggi. Tidur di losmen yang AC-nya nggak dingin atau tidur di hotel bagus, ya beda tapi ya toleransi tinggi. Khotbah dijemput mobil seadanya. Wah, kalau di luar kota ya Pak, sampai yang jemput, maaf ya Pak mobilnya begini. It's okay, you nggak jemput pun saya naik taksi, oke. Nggak masalah, punya toleransi. Kita bisa lebih menikmati hidup, benar.
Benar apa yang saya katakan. Bisa pakai baju bagus, harga lumayan, nggak pakai yang bagus, yang bisa. Batik-batik saya itu banyak ya. Itu tidak sedikit yang harganya 75.000 sampai 100.000. Saya beli di Semarang. Anda tahu sekali saya beli berapa? 100 potong. Waduh, hebat bener loh. Kayak ini orang 100. Karena saya tiap hari khotbah, tiap hari renungan. Saya mau ganti-ganti. Loh kok ganti-ganti kenapa? Saya nggak mau nanti baju sama. Jangan-jangan udah pernah baca, udah pernah dengar khotbah ini. Nah itu makanya ganti terus. Jadi pasti belum nih, gitu maksudnya. Dasi-dasi saya ratusan. Di antaranya saya suruh orang beli dasi bekas. Kamu cari dasi bekas di mana, kamu beli. Karena kalau saya khotbah cuma sepotong sini. Jadi dasi bagus untuk apa? Wah Pak, cari bekas sekarang susah. Ya udah beli aja di kota. Yang 1 losen bisa berapa ratus ribu. 1 losen, ingat ini. Jadi kalau dasi saya berganti-ganti, itu bukan dasi yang harga 3 juta, 2 juta. Yang losinan. Sekali pakai, lepas. Nanti berapa tahun baru pakai lagi. Dasi saya ratusan jumlahnya, dasinya. Ya karena kalau beli bukan 1 losen Pak, 4 losen, 5 losen. Istri saya rajin banget beli dasi. Setelah itu minta ganti. Lalu nggak jelas harganya berapa, jadi gantinya lebih banyak. Pinter itu wanita. Istriku mudah-mudahan nggak denger. Tuh saya udah beli dasi tuh. Itu sih baju yang doa pagi itu Pak, lengan pendek. Baju saya lengan pendek harganya 90.000. Ada yang 120, satu baju. Saya juga bingung, ini bagaimana bikinnya. Sedangkan saya kalau bikin baju, ongkos jahitnya 300. Ini baju 90.000, 120. Saya nggak tahu bagaimana cara bikinnya. Tapi kan saya nggak pakai tiap hari, sekali pakai selesai ganti besok lagi, 5 bulan 6 bulan dipakai lagi. Nah itu istri saya beliin, rajin. Saya itu bilang, tuh saya udah beliin tuh. Artinya gantilah. Tapi tidak memberitahu saya berapa harganya. Maka gantinya jauh lebih besar. Tapi jangan bilang istriku ya Pak. Dia berdagang dengan suaminya. Dia kulaan di Mangga 2. Dia jual ke suaminya. Toleransi tinggi. Amin. Saya lihat saya pakai jam ini nggak pernah ganti. Karena nyambung ke sini. Kok nggak bosan-bosan Pak? Ya saya nggak perlu. Saya punya toleransi tinggi. Anda pikir saya nggak punya jam bagus? Punya. Merek bagus orang pernah beri atau belikan. Bagus. Yang harganya seharga mobil. Saya nggak berani pakai. Takut tangan saya gemeter terus. Saya pikir apa bedanya itu dengan ini ya? Karena saya pakai itu tangan saya nggak berubah. Bukan jadi ringan, tetap sama aja. Nggak beda. Saya punya jam bagus Pak, bukan nggak punya. Bukan satu, beberapa. Sampai dibelikan orang itu yang muter itu. Sekarang nggak pernah muter, saya nggak pernah ngecek. Dan itu jam masih betul tidak juga saya nggak pernah ngecek. Saya pernah dibeliin gesper orang, emas. Ada berliannya. Saya nggak pernah pakai sampai sekarang. Dan saya juga lupa taruh di mana. Sungguh, entah mungkin istriku yang nyimpen. Yang jelas dia nggak mungkin pernah dijual. Ada berliannya di sini Pak. Saya nggak pernah bisa pakai. Saya takut kalau pakai jadi begini nanti. Itu berlian, celong. Wih, keren sekali. Nggak pernah saya pakai seumur-umur. Saya pernah juga diberi ini, cincin bagus. Orang mau meninggal, merah, warna merah. Ada sertifikatnya. Diikat sama berlian ujung-ujungnya kecil-kecil itu. Dia bilang ini tolong kasih Pak Eras. Meninggal dia. Bukan puji Tuhan ya. Ini gak enak nih dengar sama yang ngasih. Dia kasih saya. Saya pakai. Dulu saya pakai beberapa kali.
Waduh, kalau saya pakai tangan saya jadi bagus banget. Saya kalau belanja pakai itu segini. Berapa harganya? Lu jangan macem-macem ya. Gua nih punya duit ya. Tapi 1-2 kali itu nggak pernah saya pakai. Apalagi di gereja, tidak pernah. Saya takut orang jadi batu sandungan. Kecuali pengusaha yang memang dia pengusaha duitnya banyak, punya berlian, nggak salah. Tapi kalau saya kan pendeta full, artinya ya enggak lah gitu ya. Takut kalau pakai lalu saudara saya kasih, kalau kita mengasihi Tuhan, waduh, nggak berani. Saya kelas orang miskin itu nggak berani. Kalau kelas pendeta kaya boleh ya. Saya miskin secara materi ya, nggak patut punya begitu. Toleransi kita tinggi. Sejak diubah Tuhan, toleransi tinggi saudaraku. Fokus. Saya khawatir kalau ibarat potensi Anda itu 100, Anda mesti gunakan 100-100-nya untuk Tuhan. Saudaranya gunakan 30-20, yang 80 untuk yang lain. Padahal firman Tuhan mengatakan, cari perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Itu firman membuat kita tidak wajar hidup, saudara. Tetapi wajar sebagai anak Allah. Percayalah. Ayo kita mengubah diri. Memberikan kuota yang tidak terbatas untuk memburu Allah. Tidak akan pernah kita sesali. Itu harta kekal kita. Tepuk tangan, boleh. Jangan sampai saudara meninggal dunia, baru saudara menyadari hal itu lalu menyesal. Penyesalannya hanya terekspresi dalam ratapan dan kertak gigi. Saya kampanyekan hal ini setiap hari. Apalagi kepada saudara yang hadir di GSKI Kebon Jeruk, di mana saya menjadi gembala senior. Saya bertanggung jawab menyampaikannya ini kepada saudara. Percayalah apa yang saya katakan. Kami tidak minta uang saudara. Walaupun tentu saudara harus belajar memberi persembahan yang pantas. Tidak minta. Sungguh Tuhan tahu. Sekarang masing-masing wilayah itu mengelola uangnya. Kalau dulu dikirim ke pusat, betul nggak? Ya. Sekarang dikelola sendiri. Kalau hidup-hidup, kalau mati-matilah kau. Oh nggak pernah mati ya. Kalau Pak Timotius dan Pak Jonas ini pengertian ini. Kalau kolektanya banyak, dia kirim untuk STTE banyak. Kalau sedikit, ya nggak banyak. Jadi saya senang dengan orang-orang ini. Mereka betul-betul volunteer, berjuangnya luar biasa. Dan saya tidak boleh dikirimi uang. Kalau you bantu STTE. Biar saya khotbah sebulan mau 5, 6, 7 kali. Tidak seperak pun. Saya mau ngomong bukan mau sombong. Saya ingin meyakinkan Anda bahwa saya ingin membawa Anda ke surga. Lagi pula, kalau saudara sungguh-sungguh memaksimalkan potensi mencari Tuhan, Anda tidak akan dipermalukan Tuhan. Engkau dipelihara, engkau dijagai, engkau dibela. Bahkan orang-orang yang kau kasihi juga dibela Tuhan. Siapa yang bisa lawan Tuhan? Kita beri tepuk tangan untuk Tuhan sungguh-sungguh. Biar kita dianggap konyol, fanatik. Kita mau sefanatik-fanatiknya untuk Tuhan. Kita mau se-ekstrim-ekstrimnya untuk Tuhan.
sesuci-sucinya, sebersih-bersihnya. Dan Roh Kudus pasti menolong kita untuk itu. Saya bukan Tuhan yang berani menjamin, tapi kalau saya boleh garansi, engkau tidak akan dipermalukan Tuhan. Dia Allah yang hidup. Dia yang menciptakan langit dan bumi. Dia yang membelah laut Kolsom dan merobohkan Yeriko. Tak terbatas kuasanya loh. Amin. Berdamailah dengan Tuhan, bersahabatlah dengan Tuhan. Jadilah kaya di dalam Dia dengan belajar mengerti kehendak Tuhan untuk kita lakukan dan mengerti rencananya untuk kita penuhi. Nggak ada ruginya. Anda ketemu gereja yang tidak ambisi mau jadi gereja besar. Dulu ada, sekarang enggak. Nggak mimpi punya gedung sendiri, enggak. Gedung kita kontrak sewa-sewa, enggak punya, enggak apa-apa. Enggak punya pribadi maksudnya. Wah kita beli aja tanah, atau enggak ada pikiran begitu. Atau kita ke mall kita beli, enggak, kalau ke mall pun kita kontrak saja. Kita nggak mau cari masalah, udah banyak masalah. Kita kalau mau beli gedung, waduh saudara, kita harus kumpulkan uang. Aset kita mati di gedung. Lebih aset itu jadi usaha saudara untuk sekolah anak-anakmu. Kalau engkau lebih anak-anak orang yang kita bantu. Serius saudara, saya serius. Saya pernah mendapat tanah 5.000 meter di daerah utara Kelapa Gading. Tuhan tahu, tanah Pak, Bapak bangun gereja, kira-kira 7 tahun yang lalu. Saya bilang saya enggak bisa bangun Pak. Ya waktu itu memang kita juga, ya pas-pasan juga. Nanti saya sibuk cari dana. Saya kembalikan saudara. Saya kembalikan tanah itu. Saya sejahtera banget. Pak minta maaf, terima kasih. Nanti kalau nggak jadi gereja, Bapak tanya-tanya, lu kok nggak jadi gereja? Seingat saya, dia sempat ngomong, ya udah ambil dulu aja Pak, ganti nama dulu. Enggak. Nanti kalau ganti nama yayasan atau ganti nama saya atau nama gereja, saya berhutang Pak. Nanti pikiran saya pasti mikir loh, wah bahaya saudara. Pilihan saya tepat. Saya hari ini merdeka saudara. Semua kontrak saja, dari tahun ke tahun gitu. Enggak apa-apa, 20 tahun lagi belum tentu saya masih hidup. Kalau kita mati-matian membangun gereja Pak, lalu saya meninggal untuk siapa gereja itu? Anak saya, enggak usah. Saya bicara ini maksudnya begini loh Pak. Kita nggak mikirin yang begitu. Kita cuma mikirin saudara sebagai gereja Tuhan yang akan diangkat. Bukan gedung, bukan organisasi. Tetapi saudara dan saya yang akan diangkat. Beri kemuliaan buat Tuhan. Jadi maksimalkan saudara. Kalau pagi bangun jangan jam 6, jam 7, bangun setengah 5. Ikut doa tiap hari. Nanti Anda akan berubah sendiri. Akan berubah sendiri. Anda nanti akan berubah. Tidak mungkin tiap hari berdoa lalu tidak ada sesuatu yang Anda peroleh dari Tuhan. Tidak mungkin. Pasti ada sesuatu yang Anda peroleh dari Tuhan. Ubahlah rutinitasmu. Jangan bergaul dengan orang yang tidak memberkati saudara. Jangan lakukan hobi-hobi yang tidak produktif untuk finansial dan pendewasaan. Sia-sia. Nah, apakah Anda memiliki produktivitas yang tinggi dalam hal rohani? Kita periksa hidup kita. Kita akan menuai apa yang kita tabur. Saudara, jangan ditipu oleh suara di dalam hatimu, suara di dalam pikiranmu. Seakan-akan saya, Pak Timotius Tan dan semua hamba-hamba Tuhan ini
maksudnya pelayan Tuhan ini, memiliki standar rohani yang beda dengan jemaat. Anda ditipu itu. Semua kita punya standar yang sama, Tuhan Yesus. Maka kuota yang harus kita sediakan untuk itu, demi produktivitas kerohanian dan keberimanan kita atau kehidupan rohani kita, harus sebanyak-banyaknya. Saya percaya Bapak Ibu mengerti maksudnya sebanyak-banyaknya itu. Supaya memiliki produktivitas guna membangun kehidupan rohani yang baik. Pasti Bapak Ibu tahu, karena Bapak Ibu sudah melewati tahun-tahun hidup. Bapak Ibu mengusahakan banyak hal. Kalau saudara bisnis mau untung paling banyak atau lebih banyak, sangat banyak. Kalau Anda di dunia akademis memiliki gelar tinggi, kalau saudara berkarir di pemerintahan, di militer, atau di perusahaan mau pangkat dan kekuasaan yang paling tinggi. Kenapa untuk hal rohani kita tidak ambisi untuk puncak? Bagaimana sesuci-sucinya? Bagaimana seharum-harumnya di hadapan Tuhan? Kenapa? Itu kita tidak atau kurang menghormati Tuhan. Kenapa kita berdoa untuk banyak hal dengan air mata dan tangis? Tetapi kenapa untuk kesucian kita tidak meratap? Waktu anak saya kena depresi, untung dalam waktu singkat dia sembuh. Dari penyintas, sekarang diundang di mana-mana mengenai bagaimana menghadapi depresi. Dia tulis buku mengenai berselancar di lautan depresi. Dan memang banyak orang sekarang depresi loh, anak-anak muda. Bener. Ternyata ya saudara, pilihan yang benar waktu anak saya berkata, Papa jangan malu, cerita saya depresi. Saya ngomong di mimbar. Karena disuruh ngomong, saya ngomong. Dulu saya pikir aib loh. Aib loh. Waduh, pendeta rasanya depresi. Hari ini dia diundang di mana-mana. Untuk bicara soal ini. Dia mengalami. Sehingga bisa men-treat orang-orang yang seusia dia khususnya. Ya untuk bisa melewati masa-masa ini. Aduh saudara. Kita sudah ketemu anak-anak muda yang begitu saudara. Nah waktu anak saya menghadapi itu. Saya meratap. Aduh apa yang terjadi ini. Ratapan jeritan yang begitu rupa. Tuhan kenapa? Lalu ada suara. Waktu itu saya belum kena COVID, Pak. Baru mau kena COVID. Kenapa tuh? Menjerit saya. Lalu ada suara di hati saya. Kenapa untuk kesucian kamu tidak menjerit seperti ini? Waduh. Demi nama Tuhan. Tuhan mengajar saya. Waduh. Wah itu Tuhan rubah saya luar biasa loh. Sejak anak saya kena depresi, saya kena COVID, hampir mati. Wah, biar saya mengalami ini, Anda nggak perlu. Saya bisa berbagi kebenaran dari pengalaman pahit itu. Anak saya pulih, ambil S2 psikologi, dia udah punya S2 untuk bidang yang lain, ambil psikologi. Di pertengahan psikologi di satu universitas yang katanya psikologinya paling bagus. Psikologinya paling bagus. Punya indeks yang bagus, tapi belum selesai.
cuti dulu. Dia mau ambil Master of Art untuk English Writing, menulis dalam bahasa Inggris. Sekarang dia di Melbourne. Di sana dia punya pengalaman banyak. Dia berkata, saya nggak mau bergaul lagi, Pap. Aku takut terlukai. Dia takut terlukai. Dia tidak sanggup melihat papanya dibully. Dan banyak peristiwa di sekitar hidup saya. Dia kehilangan teman-temannya. Jadi dia stres. Oke. Dia nggak mau, saya nggak mau terikat. Jadi saya nggak mau berteman. Tapi ternyata temannya, dia punya ketemu teman juga. Orang-orang luar negeri kan. Orang Jepang, orang Vietnam. Kan anak saya biasa helpful ya saudara. Karena remaja ya. Di naik bus lalu ada orang Jepang yang nggak tahu pulang kemana, dia antar dulu ke kampus demi orang Jepang ini. Terus kalau dia mesti pulang karena dia TOEFL-nya udah lumayan bagus, teman-temannya nggak bisa diajarin dulu baru dia pulang. Nah teman-temannya bingung, kok ada orang kayak begini gitu. Kan individual. Lalu temannya cerita-cerita, ya ada loh. Katanya orang Kristen gitu. Mereka datang kasih coklat, masker, antri. Say hello, kasih. Tapi bukan itu yang saya mau ceritakan. Teman-temannya itu bilang pergaulan bebas umur 18 sampai 22 tahun. Sudah hubungan badan belasan kali. Sampai 20 kali. Lalu tanya sama anak saya, Stephanie, berapa kali kamu pernah melakukan ini? Saya bilang, saya nggak pernah tahu. Nggak pernah sekalipun. Hah, kaget tuh. Memang nggak pernah. Saya nggak pernah. Kok ada orang kayak begini ya? Dengan usia muda begitu. Nah saudara, dia mulai bersaksikan, dia anak pendeta, dia penyanyi di YouTube. Oh, you are famous right? Oh, kamu terkenal. Ini papa kamu. Dia bilang, kami di negeri kami itu diajak jadi Kristen. Kita bilang begini, untuk apa jadi Kristen? Kan udah makmur hidupnya. Untuk apa? Tapi ketemu kamu Stephanie, kami nanya, kenapa kami gak jadi orang Kristen? Jadi berkat buat saya, jadi ya depresi akhirnya gak perlu saya merasa malu. Ya nyatanya jadi berubah dan jadi berkat juga. Saya bukan mau angkat diri, mau sombong. Enggak saudaraku. Saya harap ini menjadi berkat bagi Bapak Ibu. Ya, waktu anak saya sakit depresi, saya baru tahu cara menangani depresi. Jangan marah, jangan menggurui. Lalu peluk saja. It's okay, it's okay, it's okay. Dan kamu ngerti gak kamu anak pendeta? Malu papa, wah tambah depresi. Bisa berat itu. Jadi don't say anything. Dipeluk aja, oke sayang, it's okay. Papa saya gini, it's okay, mau apa? Oke. Sembuh dia. Tapi saya meratap. Kenapa? Malu loh. 2 kali dia mau menabrakkan mobilnya jalan tol. Ini baru pertama saya cerita Pak. Belum pernah denger kan? The first time saya cerita. Malu saya. Waktu dia menabrakkan jalan tol ada suara. Fanny, Fanny. Shhh. Udah dek, dia berhenti. Dan dia bisa mendengar suara Tuhan. Dan itu yang membuat dia eksis sampai hari ini. Kenapa? Tuhan pasti nggak permalukan saya. Saya serius mencari Tuhan. Walaupun sekarang lebih serius. Aku menjerit Tuhan. Kenapa Tuhan? Kenapa kamu nggak menjerit seperti ini untuk kesucian Erastus? Wah, saya berubah. Dan saya lihat bahwa semua jadi indah pada waktunya. Kita punya Allah itu Allah yang hidup. Tidak ada maksud apa-apa supaya saya dipuji, enggak. Diberi uang apalagi enggak. Saya cuma membawa saudara ke langit baru, bumi baru.